Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairun katsir kepada Ustadz Komar yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala serta petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Ustaz Dadah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua BP Wilayah sekaligus akan menyampaikan harapan untuk kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Slamet kami persilahkan. Mari kita sambut dengan tasbih. Tasbih. Tasbih.
Subhanallah. Enggak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita ya, Buya Ustadz Edi Chandra dari Pusat ya, yang insya Allah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kami hormati Ketua Prawil yang kali ini diwakili oleh Ustadz Komarudin ya, yang tadi barusan tilawah pada kita ya. Kemudian seluruh pengurus Prawil, khususnya pengurus BP, para panitia semua, juga asatidz semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'il malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu bi khalqihi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyina ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa alihi wa man tabi'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama, kita panjatkan syukur ya, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu agenda dakwah kita, agenda proyek kita ya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah ya. Puji hanya layak untuk Allah, alhamdulillah, yang satu-satunya zat yang diberikan pujian, syukur kita berikan juga hanya kepadanya atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kita pada kita hingga pada hari ini ya. Jadi kalau ada di antara para asatidz yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Amin. Dan sakit itu hanya salah satu dari anggota tubuh kita saja gitu. Jarang orang yang sakitnya banyak gitu. Kalaupun ada yang sakit sendi, paling satu sendi doang untuk asam urat. Dari 360 sendi atau lebih gitu. Ya. Kalau ada yang sakit anggota badan, masih ada anggota badan yang lain. Jadi banyak ya. Insya Allah sembuhkan. Kalaupun belum sembuh, jadi kafarat dan menambah pahala buat kita semua ya. Amin. Mengutip sedikit sebuah riwayat ya, dalam Ihya Ulumuddin ya, kaitan dengan proses dakwah dan tarbiyah kita ya. Dalam salah satu halaman Ihya Ulumuddin itu ada dialog antara seorang murabbi dengan mutarabi ya, kalau kita sekarang ini kan, atau seorang nakibah dengan adonya itu kan, seorang ustadz dengan muridnya, seorang syekh dengan para pengikutnya. Namanya Syaqiq al-Bakhi. Jadi Syaqiq al-Bakhi itu punya murid namanya Hatim. Apa kata Syaqiq? Wahai Hatim, ini sudah berapa lama kau ngaji liko sama saya? 35 tahun. 35 tahun. Ada nggak sini yang upah 35 tahun ya? Selain Ustaz Edi. Insya Allah ada kali ya, Ustaz Ardawi yang bisa kita ya juga. Ya. 35 tahun. Oke, lalu apa yang kamu dapatkan selama 35 tahun? Berapa banyak ilmu yang sudah kamu terima? Saya dapat 8 perkara. 8 perkara. Subhanallah atau masyaallah, 8 perkara. Saya habiskan umur 35 tahun, kamu cuma dapat 8 hal itu. Ya, kalau kita kan banyak banget materi hari ini aja, soal banyak gitu kan. Ya. Oke, kalau itu apa 8 itu? Kata 8 itu kurang lebih ya, saya nggak hafal bahasa Arab itu. Yang pertama kata Hatim, saya melihat ya setiap makhluk, setiap orang itu punya kekasih, punya pasangan, punya teman hidup ya, yang dia itu mencurahkan segala hal untuk pasangannya, untuk teman hidupnya itu, hidup matinya istilahnya itu. Tapi kemudian saya lihat mereka semua ujungnya adalah masuk ke dalam kubur. Yang laki-laki yang masuk kubur, yang perempuan yang masuk kubur, dan pula sebaliknya gitu kan. Dan ternyata di sana nggak barengan, kuburnya sama tapi nggak barengan, bisa gitu. Ya. Maka saya menjadikan kasih saya adalah
al-hasanah, amal soleh, supaya nanti dia bisa menemani saya di alam kubur. Nah, ini yang pertama. Oh bagus, saya setuju. Nah, kita harus bersyukur di organisasi kita, di jamaah kita itu penuh dengan hasanat, penuh dengan kebaikan itu kan. Bahkan agennya sangat-sangat banyak ya. Hari ini di sini 2 pekan yang lalu kita ketemu Ustaz Edi juga di sini. Ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan sudah hafal, nggak usah pakai Google Map lagi gitu, walaupun macet ya. Dan beliau ditemani ya kekasih tercinta istrinya, luar biasa ya. Insya Allah nanti walaupun kemudian lokasinya berbeda ya, tapi dalam bertemu insya Allah itu kan. Ya mendampingi dakwah hingga akhir hayat ya. Nah, kita luar biasa banyak kali kegiatan itu. Ya, hasanat. Semoga menjadi pendamping kita di alam kubur nanti gitu. Yang kedua apa nih? Yang kedua, saya melihat setiap makhluk juga senang benda-benda, senang sesuatu. Ada yang senang rumah bagus, ada yang senang kendaraan bagus, ada yang senang ibu-ibu punya LM karena naik terus harga LM, ada senang motor, HP bagus dan sebagainya. Dan setiap benda itu dijaga karena punya kadar, punya nilai ya, yang kalau nggak dijaga bisa rusak gitu. Dan saya lihat orang juga banyak yang senang koleksi kata dia. Coba kemudian saya melihat sebuah firman Allah, ma indakum yang fad, dan semua yang ada di sisi kalian akan rusak, akan hilang, akan binasa. Wa ma indallahi baq, dan semua sisi Allah kekal abadi. Maka akhirnya saya kata dia memindahkan apa yang saya punya, ya, harta yang saya punya, ya, supaya abadi. Saya pindahkan dari satu tempat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita juga bersyukur ya. Di organisasi kita ini banyak sekali sarana untuk memindahkan. Ada iuran bulanan, ya, iuran Palestina, iuran Sumatera, iuran yayasan, iuran takaful sama anggota dan sebagainya. Jadi 2 item sini saya sudah luar biasa kita dapatkan jamaah ini. Itu sebuah gambar dialog. Ya, tentu tidak paparkan tapi dapat di sebuah cuplikan saja. Cuma di akhir percakapan itu sampai ke-8 selesai, enggak betul ya. Saya sudah mengkaji tidak hanya Quran katanya. Saya sudah baca Zabur, sudah periksa Taurat, periksa Injil, periksa Suhuf, kata gurunya itu. Kemudian dalam Al-Quran saya juga menyebutkan 8 hal ini. Artinya sudah naik selevel gurunya, naik ke L5 ya. Gurunya L5 nih, Hatim L5 ya. Ini artinya kegiatan kita sehari-hari ya, kita menikah upah dan sebagainya itu bukan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru, yang aneh. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, berarti cerita itu terjadi sebelum Ihya Ulumuddin. Proses dialog antara seorang nakib dengan adunya. Dan ini juga harus kita contohkan gitu, bagaimana membina itu tidak hanya interaksi formalitas 1 pekan sekali gitu, tapi juga lebih dalam menggali apa yang sudah didapatkan gitu. Dan nggak usah merasa kelamaan kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, ini tadi baru 35 tahun ngaji gitu. Ya, insya Allah pada hari ini ya, kita akan dicas kembali ya semangat kita ya, kemudian juga ruhiyah kita ya, fikroh kita ya, termasuk jasa kita ya. Mudah-mudahan hari ini nanti ada pembekalan jasa. Pagi sarapan ya, siang makan siang, mudah-mudahan ada kafe break sore gitu kan ya. Dan juga nanti ada Ustadz Halil di sini, ada yang mengevaluasi program menjaga kebugaran ya. Ya mudah-mudahan tadi sempat olahraga ya teman-teman semua ya. Kalau tadi nggak sempat, besok sempat gitu kan. Kalau belum sempat melakukan medical check up, segera lakukan ya. Anjuran dari guru kita ya. Enaklah kalian melakukan medical check up kalau nggak 1 tahun sekali gitu. Apalagi kalau ada indikasi penyakit. Jangan takut ketemu penyakit, kalau ketemu awal segera diobati. Insya Allah sekarang sudah teknologi obat dan bisa menyembuhkan gitu. Kalau sudah terlambat, sudah metastase susah ya. Baik, ini baik pengantar ya. Intinya kami, saya wakili Ustadz Najam sebagai Ketua BP ya. Insya Allah di beliau hadir ya. Ucapkan jazakumullah khairan, semoga bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dan tidak hanya kita ikuti, kemudian kita transfer ke bawah nanti. Karena di bawah kita ada ketua kelas L3 itu juga harus menerima ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan seterusnya ke bawah
sehingga dakwah ini terus menyebar dan berkembang, dan ini adalah amal soleh kita yang terbesar ya. Kita punya apa namanya pohon tarbiyah bahwa kita 4, 3 terus pohon duplikasi sebanyak-banyaknya ya. Kami atas nama panitia mohon maaf bila dalam acara ini ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Silakan saran masukan disampaikan ke sebelah ya. Yazidu bil khalqihi ma yasha. Tadi ada ayat yazid. Cuma pakai zal ya, bukan pakai jim ya, nanti nggak tahu pakai jim apa maknanya ya. Bila sampai hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairul jaza. Demikian sambutan dari Wakil Ketua BP. Acara selanjutnya yaitu materi pertama dengan judul Matanatut Tarbiyah fi Thoriqid Dakwah. Yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Edi Chandra. Kepada yang terhormat Ustadz Abuya Edi Chandra dipersilahkan. Mari kita sambut dengan berdiri. Tasbih. Tasbih. Maka dipersilakan bangku yang masih kosong untuk sambil geser. Berdiri sambil geser. Karena barisan terbaik adalah yang di depan katanya. Dapat onta ya Pak ya kalau di depan. Dia dipersilakan ya. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Belilah kasetnya dan hancurkan. Maka Pak Ustadz ya. Udah gak ada kasetnya sekarang ya. Aduh. Nanti ke bawah Pak. Kalau dianggur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asatidzatul kiram, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala subhanahu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat karunia yang masih dilimpahkan kepada kita semua hingga pagi hari ini. Allah pertemukan kita di tempat yang insya Allah diliputi keberkahan di salah satu markas dakwah kita, dan semoga juga acara ini menjadi wasilah bertambahnya keberkahan kita, berlipat ganda dengan aktivitas kebaikan yang senantiasa kita upayakan menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Salawat serta salam mari juga kita panjatkan agar terus tercurah limpah kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dari soal juga sampai kepada kita selaku umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sesi hari ini dari Sabtajep meminta 2 sesi untuk berdiskusi tentang materi judulnya Tarbiyah wa Bakanatuha Ar-Tariq Da'watina. Dan nanti yang kedua tentang murabi. Tapi kita akan tambahkan juga dengan materi yang update terkait dengan keBPN di konvensional insyaallah. Assalamualaikum. Ini seharusnya yang hadir nih yang isinya ada Ustaz Agung yang di BP juga di pusat yang juga menangani pengelola tarbiyah, juga ada Ustaz Ferry juga yang juga ikut sama-sama membahas di pusat ya. Materi ini materi yang sebetulnya menjadi bagian dari INAS, kalau sekarang disebutnya apa nih? Tafil ya. Dulu kita ada kenal INAS Nukoba sama Idat Nukoba ya. Tapi ke depan istilahnya agak berubah karena kadang-kadang INAS ini suka salah baca gitu. INAS itu pakai sin atau pakai shin gitu. Kalau salah baca jadinya ngantuk jadinya. Bukan penyegaran tapi jadi ngantuk. Biar gak salah baca kita gantilah yang mudah gitu. Tafil sama takhil. Kalau takhil berarti membekali keahlian, penguatan. Kalau tafil berarti optimalisasi, mengefektifkan. Ya, pengganti INAS-nya adalah tafil kurang lebih itu. Tapi apapun sebetulnya materi yang kita bahas tentu tidak banyak berubah ya dari apa yang sudah biasa kita bahas ya, tentang lika-liku tarbiyah ya, seni dalam mengelola ya, wawasan tambahan yang dibutuhkan untuk itu dan sebagainya. Dan pada hari ini sebetulnya ini refresh ya. Jadi ini karena sifatnya adalah
taf'il ya, inas, maka kita akan banyak membahas hal yang sebetulnya sudah sering kita bahas. Namun kemudian juga nanti kita akan kaitkan dengan perkembangan dari dinamika tarbiyah kita di profesional, lebih khusus nanti juga perkembangan terkait dengan kurikulum dan beberapa risalah tarbiyah yang sudah kita hasilkan untuk dijadikan sebagai acuan. Tentu ini ya, memang sebetulnya nanti akan diberikan utuh nanti pada waktu Rakornas BP ya, tapi yang belum kita selenggarakan karena masih tertunda. Harusnya kita selenggarakan di Februari, tapi ada beberapa agenda yang masih harus diselesaikan dulu ya, terkait dengan penuntasan manhaj yang sedang dibahas bersama dengan mata tarbiyah. Nah, saat ini izinkan saya membuka dengan tadi kalimat yang dikutipkan dari ayat surah Az-Zukhruf ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Yang kurang lebih ini menggambarkan asasiat dalam jamaah kita ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ada 3 aspek mendasar yang menjadi bagian dari fondasi dalam jamaah. Yang digambarkan dari ungkapan fastaqim kama umirta ya, bahwa kita mendapatkan perintah yang awalnya diperintahkan kepada Nabi kita yang mulia bagi kita Rasulullah SAW, fastaqim kama umirta, istiqomah engkau wahai Muhammad ya, fastaqim kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Tapi istiqomahnya bukan sendirian ya. Wa man taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Ungkapan fastaqim kama umirta ini kurang lebih ini kalian tujukan kepada Nabi kita selaku kiara dakwah waktu itu sebagai pimpinan dakwah ya. Ini menggambarkan fondasi dari satu bangunan jamaah, hay'ah ataupun organisasi dakwah ini. Pertama ada qiyadah. Fastaqim kama umirta, tapi tentu nggak cukup hanya ada qiyadah, perlu juga ada junudnya, softnya, wa man taba ma'aka. Kemudian apa yang dijadikan sebagai alat ukur dari istiqomah itu sendiri? Tentu ada satu aturan manhajnya, wala tatghaw, jangan melampaui batas, jangan neko-neko, jangan berbuat yang melampaui dari yang sudah ditentukan. Nah, dalam konteks ini maka satu ungkapan yang menarik bisa kita ringkas kemudian adalah bagaimana manhaj itu sendiri yang menjadi bagian dari jamaah ya, bagian dari pilar jamaah ini kemudian menjadi satu pilar yang mendasar. Di situ kalau kita lihat yang dimaksud manhaj tentu menjadi satu ukuran ya, batasan ya, koridor, tolak ukur ya, yang menjaga agar aktivitas dakwah ini itu senantiasa berada pada koridornya, on the track ya. Begitu dengan tarbiyah. Tentu kita mengenal ada manhaj jamaah secara umum, juga ada manhaj tarbiyah secara spesifik. Nah, kita akan bahas pada hari ini lebih spesifik pada manhaj tarbiyah ya. Karena kita tidak mengklaim bahwasanya manhaj itu hanya manhaj tarbiyah. Dia manhaj yang lebih luas, yang lebih sumum ya. Manhaj tarbiyah merupakan bagian dari manhaj yang lebih utuh secara keseluruhan. Nah, bagian dari manhaj tarbiyah ini kalau kita coba kuatkan kembali, yaitu berkaitan dengan ketarbiyahan kita. Dan barangkali hari ini kita mulai dengan melakukan semacam refleksi ringkas ya. Kita sudah tadi Ustaz Slamet sudah Slamet tadi MC ya, mengingat sudah berapa tahun ya kita tolabul ilmi bersama tarbiyah ini ya. 35 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun lebih gitu.
tentu yang mengikat kita masih bersama dengan dakwah ada banyak alasan. Tapi saya yakin alasan utama adalah karena terikat dengan manhajnya, dengan manhaj tarbiyahnya. Kita masih bertahan, bahkan mungkin lebih dari separuh usia kita bersama jamaah ini, ya. Tak buka, saya yakin karena kekokohan dari manhajnya. Bukan karena semata-mata ada murabi yang dulu kita kagumi, ya. Bukan semata-mata ada orang yang kita jadikan sebagai tempat dulu mungkin tertarikan kita pada dakwah gitu, ya. Tapi itu semua kemudian diikat dengan kekokohan manhaj yang kita yakini. Nah, ikhwan fillah, ini satu nikmat yang luar biasa, ya, bahwa kita punya nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, waktu panjang bersama dakwah. Tapi ada ungkapan menarik ketika disifati kepada, nanti akan kita temukan ungkapannya, ya, pada Imam Hasan. Imam Hasan disebutkan itu sepertinya dalam ukuran usia 9/10 dari usianya itu habis bersama dakwah. Usia beliau wafat berapa tuh? 40 ya. 9/10-nya itu habis bersama dakwah. Sejak usia ketika masih di madrasah, ya, di madrasah sanawiyah, bahkan ketika beliau masih di bangku sekolah menengah ini sudah menjadi orang yang punya himmah dakwah yang tinggi. Ya, kalau kita barangkali dulu aktifnya mungkin di OSIS, di OHIS SMA, ya, alhamdulillah gitu. Ya. Tapi aktivitas kita mungkin masih belajar, banyak belajarnya ketimbang ininya dakwahnya gitu. Imam Hasan sudah sekaligus juga berlatih berdakwahnya, tajaruf dakwahnya luar biasa. Kita mengenal beliau sudah bersama-sama dengan teman sebayanya yang ada di Thariqah Sofiyah itu sudah melakukan aktivitas dakwah dengan membentuk jamiah di Man'il Munkarat, jamiah untuk mencegah kemungkaran. Jadi sudah ngasih teguran, nasihat, lihat yang ada maksiat, mungkar dan sebagainya. Ngelihat ada yang pakai cincin, pakai emas gitu, laki-laki dikasih surat, dikirimi, ya. Kalau bisa berani ngasih tahu, dikasih tahu. Tapi kalau nggak berani, sosoknya kayaknya luar biasa, ya, maka dikasih surat, dikirim ke rumahnya sebagai surat kaleng gitu, ya. Itu juga bagian dari apa yang beliau lakukan. Menasihati orang yang ketemu maksiat, nggak sholat segala macam, dinasehati. Jadi bareng-bareng nih bikin jamiah seperti itu, jamiah Man'il Munkarat. Nah, tentu inilah kemudian menjadi satu hikmah bagi kita. Memang usia panjang bersama dakwah tidak tiba-tiba muncul belakangan. Itu pentingnya kita mewarisi generasi dakwah di masa depan sejak dini. Sejak dini. Kita punya target tabkir tajnid, mendinikan usia tarbiyah kadar inti kita. Kalau hari ini kan kita punya data yang juga, ini Ustaz Ferry punya data nih di kita, usia tarbiyah kita, usia kadar kita rata-rata sekarang di atas 40-an. Di atas 40-an. Kalau di L5 di atas 50. Kalau kadar inti itu usia 40-an rata-rata usianya. Yang ada usianya di bawah 30 kayaknya nggak nyampe 1%, mungkin setengah persen nggak nyampe di Indonesia. Tapi kalau usia 30 sampai 35 mungkin ada sekitar 5 sampai 10% gitu. Nah, yang banyak di mana? Itu di usia 40 sampai 50. Ini yang sangat dominan. Jadi jamaah kita ini bersama dengan menuanya kita khawatir juga menua juga jamaah kita bersama dengan menuanya rata-rata usia kader kita. Ini satu introspeksi yang perlu kita sama-sama cermati. Nah, karena itu, hari ini kita berkumpul di acara ini mudah-mudahan memberikan juga semangat, ya. Wabil khusus kita punya tujuan yang besar dari agenda kita pada hari ini, ya.
nggak cuma pembekalan tapi juga untuk melipat gandakan motivasi kita ya untuk terus mentarbiyah dan mengembangkan dakwah ini. Oke. Nah, asatidz rahimakumullah. Ya, banyak. Apa ya? Nggak stabil ya intinya ya. Alhamdulillah. Mengapa kita bertahan bersama tarbiyah sebegitu lama? Ya. Tentu karena kita memahami begitu tinggi, begitu mulia kedudukan tarbiyah dalam jamaah kita. Ini mohon maaf tertinggal intinya casannya jadi. Karena ada 2 laptop dipisah-pisah gitu. Yang ke bawah yang satu, lupa ke bawah casannya. Tadi di mobil juga sedang cas ya, sedang dipakai ngecas. Isi nggak? Masuk ya. Masuk itu. Laptopnya harus berapa? Tapi sama. Oh, ini pakai Asus sama. Kita akan sedikit sama-sama memurojaah mengapa dakwah dan tarbiyah ini penting bagi kita bersama. Wabil khusus tarbiyahnya mengapa menjadi satu yang sangat mendasar. Yang pertama, karena dalam tarbiyah ini kita sama-sama menyadari bahwa disinilah kita tidak cuma taklim, tapi juga berbuat sesuatu. Nggak cuma talaki, tapi juga berkontribusi. Tidak cuma membekali diri, tapi juga beramal. Di tarbiyah kita ini beda dengan mungkin cara sebagian orang yang fokus pada taskifian, taklimian. Kita memadukan talaki wa ata. Sistem tarbiyah kita juga sebenarnya kalau kita mau akui, sebenarnya ini cara yang luar biasa. Di beberapa kalangan lagi yang namanya ngaji itu harus langsung talaki, temu, musafah. Nggak cukup hanya di buku kan? Tarbiyah kita kira-kira mengikuti buku atau mengikuti ustaz? Talaki atau sekedar mendengarkan biasa yang bebas. Kalau di kalangan sebelah, beberapa kalangan ini menyebut mereka sangat mementingkan sanad dalam ilmu kan. Kita mungkin secara sederhana nggak nyebut-nyebut sanad, tapi secara tidak langsung kita pakai sanad. Kenapa? Yang jadi murabi juga jadi betul lebih dulu. Yang jadi nakib juga dikasih mandat ditunjuk jadi nukoba, nggak sembarangan. Dan tidak tiba-tiba masuk ngaji jadi nakib. Jadi ada proses talaki dulu. Syaratnya juga jelas, cuma nggak kita sebut aja. Gitu kan? Murabi kita mata rantainya mesti nyampe kalau Indonesia ke Ustadz Ilmi. Gitu kan? Nyampe ke mana? Berarti nyampe ke Syekh Ali Juraisah. Nyampe Syekh Qadiri. Nyampe ke Mesir. Itu syaratnya jelas. Cuma nggak kita catat, itu aja bedanya.
Jadi kalau orang mengklaim pentingnya tentang syarat, kita juga penting, cuma nggak kita yang kita sebutkan. Murabi kita apa kita lupakan? Ada lupa nggak sama murabi? Enggak kan? Kita ini terus. Dan yang katakanlah dulu yang menyalami zaman dulu kan nggak sembarangan. Dapat izin baru boleh menyalami, lulus, oke, ada SK-nya, ada putusannya, baru kemudian disalami. Kalau sekarang pakai pimpinan organisasi kan, dulu para murabi. Nah, jadi ini satu pola yang talaki. Tapi kita nggak hanya sekedar bersandar pada talaki, tapi juga di samping talaki juga apa? Yang bermakna dalam dakwah bukan sekedar talaki, tapi juga kontribusi. Kontribusi. Yang dihitung bukan yang banyak ngajinya, tapi juga yang berkontribusi dalam dakwah. Jadi yang ilmunya banyak belum tentu jadi kata inti, belum tentu. Tapi sejauh mana dia berkontribusi dalam dakwah. Yang zada wa harokah. Kalau ada laptop boleh juga di. Mungkin nanti selamat laptopnya dipakai ya. Supaya nyaman. Oh, colokannya pakai C. USB C. Itu pakai itu kan pakai apa? Pakai eksternal enggak? Gedein aja dulu ya. Sini juga. Ya. Ikut sini. Udah lama ketemu juga. Yang tetangga kemarin orang tua saya Haikal. Plastis. Wah, antum gimana? Ada plastis gimana? Belum ada plastis. Hah? Lebih baik materi dari Bu Feni. Tes materi. Oh, materinya. Ada plastisnya. Ada plastis bisa pakai tuh, saya bawa. Hah? Oh, Ada juga. ini pakai plastis tuh. Oh bisa, oh ya udah cepet. Ini colokin sekalian materi ini. Apaan? Untungnya buka kali ya. Nih. Nah. Banyak amat ya. Nah, coba ya. Mana? Jadi yang Ini, sama dua itu. buka aja. Ya. Jadi kopi juga boleh. Kopi aja. Biar udah kopi aja ya. Satu lagi. Satu lagi. Ini. Ya. Sama satu lagi. Ada lagi. Yang PPT nya. Mana? Ini. Terus nyambunginnya? Nyambunginnya? Oh, pakai. Oh. Oh ya. Nih, geser aja. Udah ya, udah. Bisa di bisa di fungsikan ya? Hah? Bisa di fungsikan ya? Ngapain? Di fungsikan di full Oh, dia full ini, fungsikan. full screen.
Ini. Bukan. Iya kan? Aktual. Zoom. Wow. Oke, alhamdulillah. Jadi yang pertama, kita mentarbiyah itu karena memadukan talaki dengan ato, antara zat dengan harokah, membekali sekaligus mengajak bergerak. Karena itu barangkali kemarin dari Akalil, mungkin saya pasti biasanya Prof. itu menyampaikan satu kutipan dari Muktamar Khamis tentang ghoyah daripada jamaah kita dan juga gimana sarananya. Dalam Muktamar Khamis itu, ini saya simak ketika menemani Prof. ke Akalil di banyak wilayah, dia selalu ngutip kutipan dari Muktamar kelima itu. Bahwasanya apa ghoyah jamaah kita? Innama ghayatul ikhwan tanhasiru fi takwini jadid minal mu'minin. Ya. Tujuan besar daripada jamaah kita itu adalah berfokus pada takwin jadid minal mu'minin. Apa yang dimaksud? Ya. Membentuk generasi baru dari orang yang beriman, yang dia bekerja, yang dia beramal, ya. Kemudian yang malu ala sabiqil ummah bi ta'lim Islam as-sahih al-kamilah. Yang dia kemudian setelah beriman, ya, memahami Islam dengan baik dengan ta'lim Islamnya as-sahih, kemudian setelah itu ya'mal ala sabiqil ummah. Jadi kita mentarbiyah itu bukan cuma untuk sekedar mereka paham Islam, tapi juga untuk bekerja, berkontribusi dalam rangka apa? Mensibgoh umat. Saya yakin di Akalil sudah banyak dibahas oleh beliau, ya. Akalil kapan? Akalil Banten? Sudah, ya? Ada nggak gini kutipan Prof. M menyampaikan itu? Oh, belum, ya? Oh, yang nggak hadir beliau, ya? Oh, Prof. Ical. Ya. Nah, beliau biasa menyampaikan itu, bahwa tugas jamaah kita ini sebetulnya adalah menyiapkan generasi baru masa depan. Nah, saya mengutip ada satu buku yang menarik, nanti boleh dibaca ulang untuk bahan pengen kita. Ada satu buku judulnya, terjemahannya Model Kebangkitan Umat Islam. Itu adalah nanti kalau dikaitkan tadi dengan nasihat dari Ustaz Selamat tadi tentang kutipan Al-Balkhi, ya, yang dari yang Ulumuddin tadi kisahnya tadi, ya. Nah, ada yang menarik, mengapa? Dalam buku terjemahannya adalah Model Kebangkitan Umat Islam. Aslinya, buku aslinya Hakadha Zoharo Jil Salahuddin Wa'adatul Quds. Beginilah mengapa menang generasi Salahuddin. Maksudnya Salahuddin Al-Ayyubi. Wahakadha Adatul Quds. Dan begitu pula mengapa Al-Quds itu bisa dikembalikan dari penjajahan pasukan salib. Nah, apa yang menarik? Buku ini menegaskan tidak seperti yang kadang-kadang suka disalahpahami oleh sebagian orang yang hanya melihat seakan-akan kebangkitan dan kembali ke Al-Quds itu adalah karena seorang Salahuddin Al-Ayyubi semata. Dan kita kadang-kadang fokus di situ. Fokus ke satu orang. Oh, ada panglima hebat, panglima besar yang luar biasa. Betul. Sebagaimana juga barangkali kita seringnya fokus pada seorang panglima hebat, Muhammad Al-Fatih. Tapi nubuah Nabi itu menegaskan ternyata yang demikian pasti bukan karena seorang yang hebat saja. Karena buahnya adalah Latuf Tahanna Konstantiniyah, ya. Sungguh akan ditaklukkan nanti Konstantinopel. Mengapa? Fa'ni'mal amir amiruha. Betul,
bahwasanya sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel, yaitu Al-Fatih. Tapi masih ada kalimat ajutannya. Walani imal jais dari kajais. Ini menegaskan apa? Bukan sekedar karena panglima hebat, tapi ada pasukan yang hebat. Nah, dalam bahasa penulis buku Hakada Zohar Jil Suadir ini, Syekh Majid Al-Kailani belum tegaskan mengapa ada panglima hebat semisal Salahuddin, semisal Al-Fatih, semisal Nurul Azamki. Itu karena ada satu lapisan generasi yang hebat. Ada satu lapisan generasi yang hebat. Yang karena sangat banyak satu lapisan generasi yang hebat itu, maka muncullah panglima yang juga hebat. Nah, kalau karena itulah maka dalam kaitan tadi kaitan dengan Ihya Ulumuddin, yang menarik ternyata kehebatan dari Salahuddin ternyata ada kaitan dengan Imam Al-Ghazali yang melakukan islah, pembaharuan, reformasi dalam hal yang luar biasa. Apa diantaranya? Yang pertama adalah yaitu kata penulis buku ini, takwinul ulama wal muraqqun. Takwin jailul ulama wal muraqqun. Menghasilkan, membentuk generasi ulama dan murabbi. Kalimatnya eksplisit demikian. Takwin jailul ulama wal muraqqun. Menghasilkan, membentuk generasi ulama dan murabbi. Yang dari upaya yang luar biasa dari Al-Ghazali, bukan semata-mata beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi juga beliau melahirkan satu model madrasah baru yang dipimpinnya, Madrasah Nizamiyah di Naisabur. Yang model ini kemudian karena mampu melahirkan generasi ulama dan murabbi berikutnya yang mau mendidik umat, bukan cuma sekedar jadi ulama, tapi betul-betul mendidik umat dengan baik, maka model itu diduplikasi di Basra, di Kufah, di Baghdad, dan banyak kota yang lainnya. Dan dari situ kemudian lahir gurunya Salahuddin, baru kemudian Salahuddin Ayyubi. Nah, karena itulah kemudian maka cara pandang ini juga tarbiyah ini bukan cuma sekedar menghasilkan orang-orang yang punya kemauan untuk memahami ilmu, pengetahuan, tapi juga berbuat. Ada kisah menarik kalau tadi Selamat mengutip kisah siapa? Syakik Al-Balhi ya. Syakik Al-Balhi. Syakik Al-Balhi ini tadi gurunya Hatim Al-Asom. Syakik Al-Balhi ini juga berguru pada ulama sufi yang juga terkenal, Ibrahim bin Adam. Tapi apa yang menarik? Ternyata cara pandang tentang berbuat sesuatu, berkarya itu adalah sesuatu yang menarik, yang membedakan kualitas seseorang. Ceritanya suatu saat Syakik Al-Balhi bertemu dengan Ibrahim bin Adam di Mekah. Ketemu, bercerita. Apa yang diceritakan? Berceritalah Syakik Al-Balhi kepada Ibrahim bin Adam. Kata dia, tadi di perjalanan ke Mekah, di saat di gurun, dia melihat, menyaksikan ada satu peristiwa yang menarik buat dia, yang membuat dia memegang prinsip tentang tawakal. Kenapa? Di tengah gurun dia melihat ada tiba-tiba ada seekor burung yang jatuh, terluka, sayapnya patah. Nah, melihat ada seekor burung yang kemudian terluka, sayapnya patah, nggak bisa terbang lagi, dia berpikir, ini burung kira-kira nanti gimana rezekinya, gimana makannya. Ini di burung yang tandus, padang pasir, gimana makannya. Maka kemudian terlama, ketika dia saksikan, dia amati, dia pengen perhatikan nih gimana, dia pengen tahu nih
Allah ngasih rezeki bagaimana caranya ke burung yang sakit, yang luka begitu. Ternyata nggak terlalu lama datang burung lain yang membawa belalang. Dan kemudian burung yang datang itu memberikan belalang yang dia gigit di paruhnya kepada burung yang sakit itu. Apa cerita sang Saki Al-Bahi? Dia bilang, karena itulah saya jadi yakin, rupanya Allah begitu luar biasa mengatur rezeki itu. Ya. Burung yang sakit saja itu Allah atur supaya dapat rezeki, dapat makanan. Ya. Jadi kata beliau, begitu tawakal. Maka sejak itu saya jadinya semakin bertawakal. Bagus gak kira-kira? Bagus kan? Tapi yang menarik adalah sanggahan ataupun juga komentar dari Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau? Sikapmu sudah bagus, tapi ada sikap yang lebih bagus lagi. Kenapa kamu hendak menjadi burung yang sakit itu, yang kemudian tawakal menerima rezekinya? Kenapa kamu tidak menjadi burung yang memberikan belalang itu? Ya. Kamu bisa milih, mau menjadi burung yang tawakal menerima rezeki dari burung yang sehat, atau kamu ingin memberi jadi burung yang memberi. Itu yang lebih mulia. Tarbiyah kita demikian paradigmanya. Tarbiyah kita menjadikan orang-orang, kalau kita sebagai orang yang kemudian bisa al-atok, berkontribusi, bisa berbuat, bisa bekerja, bukan sekedar dalam konteks ya jadi orang salah biasa. Tadi kafilah yang pertama. Karena itulah maka tarbiyah kita itu samilah. Itulah makna samilah tadi itu. Enggak cuma menjadi orang yang beriman, tapi juga beramal, berkarya buat umat. Seperti ungkapan Imam Hasan tadi. Bukan cuma sekedar ditarbiyah dengan ajaran Islam, tapi juga yakmal ala sibiqul ummah, bekerja untuk mensibgoh umat. Mensibgoh ini kalau kemarin menyampaikan, kemarin juga dikutip juga oleh KMS, menarik juga ungkapannya. Jadi cara kita mensibgoh umat itu sudah kita coba lakukan bertahun-tahun. Kita ditarbiyah ini bukan sekedar tarbiyah saja dalam pengertian talaki ilmu, talaki wawasan, tapi telah banyak yang coba kita kerjakan. Contoh misalnya kan, ya mungkin suka dikutip oleh beliau, misalnya hari ini sesuatu yang dulu dianggap belum jadi standar kebaikan tentang zakat. Dulu zakat itu sekedar yang populer adalah zakat fitrah. Jarang orang yang mau berzakat mal. Dulu juga yang menerima zakat itu diserahkan kepada ustadz, kiai atau masjid saja kan. Tapi hari ini zakat sudah naik kelas. Kerja harakah kita, kerja tarbiyah kita bukan cuma memahamkan tentang zakat, tapi mendorong kita bekerja untuk membuat zakat lebih syamilah, lebih komprehensif. Maka bahkan negara pun kemudian menerima konsep zakat sebagai sebuah konsepsi yang utuh. Sekarang zakat ya zakat mal diterima muzaki nggak sekedar sendiri kepada mustahiknya, tapi juga ada amil yang dilembagakan, PZ, UPZ, LAS dan sebagainya, Basnas, bahkan juga menegara hari ini diatur dalam undang. Ini kerja tarbiyah, kerja harokah kita. Itulah disebut dengan sibgoh. Dengan mensibgoh pemahaman Islam yang utuh, yang samilah, maka berubahlah keislaman yang tadinya sebatas pemahaman menjadi sebuah pemahaman yang lebih utuh dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Begitupun juga dulu, mungkin masih ingat, belum tahu lama kita masih saksikan, bahkan banyak ulama yang masih menerima bank sebagai bunga bank bukan riba ya. Dulu saya ingat masih kuliah itu kan banyak para ulama yang masih menganggap bunga bank itu bukan riba. Tapi hari ini sudah berubah kan.
hampir semua sepakat. Ya. Bahkan yang sepakat pun sekarang juga sudah jadi pengawas syariahnya juga. Yang dulu juga nggak sepakat. Dulu NU Muhammadiyah kan masih nggak sepakat ya. Sekarang mereka juga sudah menerima, ya sudah berubah. Ini kerja tarbiyah yang berupa tarbiyah harokiyah. Kerja tarbiyah pergerakan kita. Nah itulah salah satu bentuk kontribusi yang menjadi bagian dari cara kita mensibgo umat. Karena itu tarbiyah kita, sekali lagi jangan lupakan, bukan untuk sekedar menjadi syakhsiyah Islamiyah, tapi syakhsiyah Islamiyah, syakhsiyah da'iyah, syakhsiyah harokiyah, syakhsiyah jamaiyah. Ini sekarang kita rujuk menjadi fondasi dari kurikulum tarbiyah kita. Nah yang kedua, ikhwafillah, tarbiyah kita ini harus kita kembali segarkan dalam mindset kita adalah dasarnya tarbiyah imaniyah. Dasarnya tarbiyah imaniyah. Maka faul tarbiyah, at-tarbiyah imaniyah bil fardhi, ia al-muntolak wal asas. Karena tarbiyah iman itu jadi pondasi sekaligus barometer tempat kita bertolak. Yang dari situ nanti kita bangun ya bangunan yang lainnya, tarbiyah akhlakiyahnya, tarbiyah sulukiyahnya dan seterusnya. Nah, karena itu jangan lupakan, maka pondasi tarbiyah iman ini yang jadi pondasi tarbiyah di halakat usrah kita. Jangan berubah jadi pondasinya tarbiyah misalnya akliyah, akal. Atau jangan berubah jadi tarbiyah sia-sia yang pondasinya adalah politik. Mungkin beberapa waktu yang lalu aplikasinya agak berubah sedikit, isinya ngompol terus, berubah jadi politik, walaupun penting. Nah ini harus kita pastikan, tarbiyah imaniyah adalah asas sekaligus mentolaknya, tempat kita bertolak. Apa maksudnya? Tarbiyah kita berarti harus memberikan porsi besar pada upaya untuk membangun ketakwaan. Fatakwa silatuhu birabbihi, membangun dengan hubungan dengan Allah Subhanahu. Ini kita pastikan senantiasa terjaga. Tentu kemudian melebar menjadi tarbiyah di semua aspek yang semuanya tadi. Namun nuansa imani jangan kemudian hilang. Nah kemudian karena itu barangkali di banyak tempat kami menemukan satu fenomena, usrah itu kemudian menjadi kurang lagi sempurna karena tidak didampingi oleh sarana yang lain. Banyak usrah yang sudah jarang mabit atau bahkan bertahun-tahun nggak mabit. Jadi satu sayap dari sarana tarbiyah kita itu kemudian melemah. Banyak juga yang nggak ada taskif misalnya, nggak ada mukhoyam, lama. Sehingga beberapa bagian kemudian melemah. Aspek tarbawi yang diharapkan dalam mabit misalnya adalah itu sebetulnya fondasi pada tarbiyah imaniyah. Jadi kalau mabitnya jarang atau bahkan sudah lama tidak diselenggarakan, ini jadi persoalan. Tentu bisa diusrah, tapi biasanya usrah jadi kebanyakan beban. Semua ditumpukan ke usrah semua, menjadi berat. Nah kemudian yang ketiga, kita juga perlu mengembalikan bahwa tarbiyah kita itu kita pahami secara baik kembali pada aslinya, yaitu sejalan dengan mana tarbiyah kita maksud. Di situ ada ar-riayah wan nas'ah, di situ ada
an-numu waz-zada. Di situ juga ada islahus syai'. Disebut tarbiyah itu sesuai asal katanya ada robba yarubbu. Ini punya makna berarti ro'a, an-nas'ah, tumbuh. Juga punya makna robba yarbu. Ini punya makna tumbuh berkembang. Ada juga punya makna lagi yang ketiga adalah yaitu aslahahu, memperbaiki, membuat jadi lebih baik. Apa maknanya? Tentu ini bermakna bahwa tarbiyah ini harus bisa membuat para anggota kita tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik, membentuk karakternya, membentuk perilaku dan sebagainya. Kalau bahasanya barangkali kalau di UNESCO itu ada learning to know, learning to do, learning to be. Yang keempatnya learning to live together. Jadi dalam hasanah keilmuan kita di dunia hasanah Islam dari lebih dulu sebetulnya, bukan hal yang baru. Kemudian bahkan oleh Imam Baidawi ketika menjelaskan tentang tarbiyah ini, beliau kaitkan at-tarbiyah dengan Rob. Karena Rob itu adalah masdar dari tarbiyah. Karena Rob adalah sumber asal dari proses tarbiyah itu sendiri. Rob punya makna, kita dulu materi T1 masih ingat ya. Makna Rob itu Al-Khaliq, ya, Ar-Razik, Al-Malik, Al-Mudabbir, pengatur. Nah, mentarbiyah berarti kita sama tuh mengatur, ya, mengarahkan gitu. Jadi maknanya ketemu asal katanya. Bahkan ya barangkali sumber daripada tarbiyah itu memang asal dari Rob itu sendiri. Bahkan Nabi kita juga menegaskan dalam ungkapan yang lain, ad-dabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Maka dengan demikian esensi dari tarbiyah itu adalah yaitu mengikatkan mutarabbi kita dengan Allah SWT, Rabb-nya. Berhasil tidaknya kita mentarbiyah adalah ketika mereka semakin terikat dengan Rabb. Karena itu yang tarbiyah dengan baik itu kita sebut Rabbani. Walakin kunu Rabbaniyin. Dalam hal kita itu dulu disebut apa tujuan besarnya generasi yang Rabbani. Jadi tolak ukur secara umum adalah bagaimana mengikatkan mutalabih kita dengan Rabb-nya. Nah, kafirullah, meskipun tentu saja sebagaimana definisinya adalah yaitu ini tidak serta-merta dalam waktu singkat, tapi syai'an fa syai'an, halan fa halan, bertahap, berproses. Maka kita bedakan kalau nasus fiqh itu harus cepat, tapi kalau tarbiyah itu cermat dan butuh waktu. Kalau kata Syekh Qadiri, mungkin masih ingat kalimatnya dulu, intisarus syari' wa bina'ul batin. Fiqh itu harus cepat menyebarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita sebarkan, segera sebarkan fiqh yang baik itu. Tapi kalau membina itu harus cermat. Harus cermat. Bukan seberapa cepatnya, tapi seberapa cermatnya. Dan cermat itu berarti butuh waktu, proses. Kadang-kadang lebih lambat daripada nasul fikrah. Kemudian yang kelima, maka mentarbiyah itu juga sebagaimana juga makna istilahi dari mentarbiyah itu, ini harus mencakup semua aspek dan digambarkan antara kisabiyah khibratin mutanawwi'ah zata makna min khilal manhaj, menggunakan berbagai cara yang mungkin kita lakukan
memberikan pengalaman kalau di sekolah namanya pengalaman belajar. Kalau di sekolah kan digunakan istilahnya pengalaman belajar. Kalau tarbiyahnya apa istilahnya ya? Isabul Kubro, agar si mutawallim itu mengalami sesuatu. Kalau bahasa teori pendidikannya learning by experience atau experiential learning. Isabul Kubro, mengalami langsung. Akhirnya kita sebutnya tajribiyah. Dalam tarbiyah kita itu ada aspek tajribiyah, bukan sekedar tasfifiyah. Mengalami. Maka ada dilatih beramal, ditugasi bekerja, ditugasi untuk membaca wirid wazifah misalnya, ditugasi menghafal, ditugasi tilawah, ditugasi saum, dan maka tajribiyah. Sekaligus juga ditugasi amal dakwah, ditugasi untuk menjadi pengurus kegiatan dakwah, organisasi dakwah dan seterusnya, itu secara bertahap. Nah, kalau itulah, maka dari sini tergambar tarbiyah ini kira-kira berfokus ke materi atau berfokus ke yang lain, atau kemana kira-kira fokusnya? Fokusnya mengalami sesuatu agar tercapai apa? Perubahan tadi, perbaikan. Itu yang kita sebut tarbiyah bil ahdaf. Maka orientasi nakib dan murabi itu bukan sekedar nyamping materi, tapi dari materi itu kira-kira apa yang dialami, apa yang dicapai nantinya dari yang dialami tersebut. Kenapa? Karena anak tarbiyah itu tumbuh. Tumbuh itu artinya berproses. Dari mana prosesnya? Proses mengalami. Apa yang dialami? Yang kerja-kerja profesional tarbiyah. Ada penugasannya, ada hafalannya, ada penghayatannya. Itulah yang disebut dengan an-numu. Jadi jangan biarkan mutarobi atau anak kita kemudian gak dikasih sarana untuk tumbuh, ditugasi. Jadi pertemuan usrah itu adalah tarbiyah jamihiyah. Tapi penugasan itu disebut tarbiyah fardiyah. Setiap personal kita tugasi, kita berikan amanah-amanah gitu. Itulah tarbiyah fardiyahnya. Tapi tarbiyah yang sifatnya klasikal, yang jamahiriyah dan yang fardiyah ini juga belum lengkap kalau belum menumbuhkan tarbiyah dzatiyah. Dia punya motivasi setelah kita tugasi itu, muncul motivasi lebih kuat untuk beribadah, untuk beramal, ya, untuk berkontribusi. Muncul dorongan pribadinya di situ. Dikasih materi satu materi, tapi motivasi kemudian mau mengkaji lagi, membaca lagi. Ditugasi menghafal satu ayat, dia mau menghafal satu surat, terus sampai satu juz dan seterusnya. Ditugasi di panitia dakwah, dia punya motivasi untuk berbuat lebih besar, lebih banyak gitu. Itu tarbiyah dzatiyah. Nah, inilah al-aslu dalam tarbiyah. Nah, asatidz rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, maka sebagai hasil daripada tarbiyah itu, ya, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu capaiannya beragam. Karena tumbuh dan bertambah itu adalah bagian daripada tarbiyah yang tidak bisa dipisahkan, dan semua upayanya itu senantiasa dikaitkan pertumbuhan, maka yang kita perlu apa? Tarbiyah kita tidak pernah tuntas. Nah, bukan kalimat apa pastinya. Tarbiyah kita tidak boleh berhenti. Terus madahaya. Jadi ini kan nakib L4 berarti sudah L5. Nah, kadang-kadang kita dapat fenomena nih, kalau sudah ambilin agak stuck ininya, semangatnya agak stuck sedikit. Nah, mungkin juga karena ini gimana nih, takut nggak buat ke L6 gitu.
sehingga ada motivasi gitu. Udah paling puncak nih sementara gitu kan ya. Jadi gimana nih, jadi kadang-kadang nggak punya motivasi gitu. Harusnya karena tarbiyah kita atau tarbiyah senantiasa tidak berhenti, an-numu wa ziyadah, maka dimanapun posisinya itu harus terus tumbuh ya, karena tarbiyah kita madahaya sesungguhnya, bukan oleh marhalah gitu. Tidak berhenti oleh waktu dan juga merasa sempurna. Nah, karena itu kita perlu terutama buat L4 L5 kali ya. Ini perasaan tarbiyah madahaya ini sudah harus terus diperkuat lagi. Kadang-kadang motivasi ta'alum zatinya juga menurun. Karena merasa udah lama. Jadi mulai ada kejenuhan barangkali ya. Sudah pernah materinya, bahasa akidah, udah pernah baca. Bahas tentang fikih, udah bolak-balik khatam dari dulu misalnya. Ada perasaan-perasaan yang mungkin mengganggu ya, karena sudah lama gitu ya. Tapi boleh juga kita sama-sama ingatkan teman-teman kita. Ya. Hati-hati yang sudah lama dalam tarbiyah. Yang sudah 35 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Karena ada penyakit apa namanya? Ada 2 penyakit. Satu namanya penyakit senioritas, 2 penyakit rutinitas. Kalau kata saya Al-Bilali itu penyakit namanya rutinitas. Saking udah biasanya, maka amal itu jadi rutinitas. Kalau goyonan kalau saya kasih pelatihan ke guru-guru, ke dosen, penyakit orang senior itu ada 1. Apa itu? Yang lama itu kadang-kadang kan kita sering dikenalkan ya. Nih misalnya murabi berpengalaman 35 tahun jadi murabi. Tapi hati-hati, jangan-jangan bukan berpengalaman, tapi cuma tipis, cuma 1 huruf bedanya posisi hurufnya. Bukan berpengalaman, tapi berpengalaman. Hurufnya sama, cuma beda dikit susulannya. Kalau berpengalaman makin handal, makin kreatif. Tapi kalau berpengalaman makin membosankan. Sip, ya. Nah, kemudian sebagai penutup barangkali untuk sesi pertama ini ya, hadis yang sering kita terima ini menjadi acuan apa konten dakwah itu, konten tarbiyah itu. Konten tarbiyah itu ittaqillah itu makunta wa bisayyi hasanah tamuha. Ittaqillah berarti tarbiyah adalah konten yang menguatkan hubungan sama Allah. Yang kedua adalah buat bisa hasanah, konsen kita dengan membangun hubungan dengan manas. Dan yang manafs. Dan yang ketiga adalah yaitu wa khaliqan nas bi khuluqin hasan. Ini konten tarbiyah yang ketiga adalah yaitu muamalah, manas. Maulah, manafs dan manas. Ini semua ada dalam tugas kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian terakhir sebelum kita kembalikan ke moderator, tarbiyah yang kita maksud ini ada 4 rukunnya. Mana yang paling penting? Ini semuanya penting. Tapi mana yang paling penting? Murabi, mutarobi, manhat, apa bi'ah? Kata manhat, iya. Tanpa manhat kita bingung kita mau bagaimana tarbiyahnya. Tapi boleh juga. Yang paling penting mutarobi. Kalau nggak ada mutarobi, siapa mau tarbiyah gitu.
Tapi ini menarik nih. Apa ungkapannya? Sebentar. Yang paling penting adalah murabi, nakib. Kenapa? Kalau manat itu nggak bagus atau kurang bagus, maka nakib bisa menyempurnakannya. Murabi bisa menyempurnakannya. Kalau mutarabi malas-malasan, nakib bisa menyemangati. Banyak kasus yang tadinya nggak mau tarbiyah, tapi karena sabarnya murabi, jadi lanjut, jadi juga. Lingkungan, seburuk apapun lingkungan, kalau murabinya bisa memotivasi, mengkondisikan, bagus juga jadinya, kondusif juga. Karena itu murabi dan nakib menjadi penting, paling penting di antara yang 4. Ini disebut rukun, bukan anasir, tapi arkan. Kenapa arkan? Ya kayak ini aja, rukun sholat. Satu rukunnya tinggal, batal. Nah, tarbiyah juga demikian. Jadi bukan unsur. Kalau unsur kadang-kadang hilang satu, masih terjalan. Nah, kemudian sebagai penutupnya adalah nanti beberapa silakan disimak ya, beberapa nasihat imam. Rasanya ini nasihat yang paling utama. Aidu anfusakum waqbilu alaiha bitarbiyah as-sahihah wal ikhtibar ad-daqiq. Persiapkan dirimu ya, dan kemudian ditarbiyah dengan baik, tarbiyah benar, kemudian diuji, ditakwim. Takwim juga yang kalau bisa daqiq, yang cermat, yang mendalam. Wamtahinuha bil amal, dan ujilah dengan kerja. Kemudian kutipan yang di tengah ada buat para nakib, innal amal ma'anfusina huwa awwalu wajibatina fajahidu anfusakum. Maka beramal atau bekerja atau memperbaiki diri kita itu adalah kewajiban kita yang pertama. Atau dalam tempat yang lain, maidanukum al-awwal anfusakum. Medan tarbiyah kita yang pertama adalah jiwa-jiwa kita sendiri. Sebelum kita kemudian bisa optimal dalam mentarbiyah para abdul kita yang lainnya. Demikian ya. Nanti silakan diondongkan beberapa ungkapan-ungkapan tadi ya, yang bisa, dan terakhir mungkin ini juga sama ya, tentang Gaza, menguatkan tentang hakadha zahara jil Salahuddin wa adatul Quds. Jadi Gaza bisa bertahan sebegitu rupa dengan kesabarannya, dengan begitu banyak tarbiyah yang ditunjukkan kepada umat hari ini adalah karena kekokohan tarbiyahnya, bukan oleh karena sisi yang lain yang barangkali sering terlupakan. Demikian sebagai pengantar ya.